Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar lagi mengenai program linier. Nah, tetapi di sini kita akan belajar khususnya adalah menentukan titik optimum. Nah, titik optimum itu ada dua macam, bisa maksimum, bisa minimum. Biasanya kalian di sini adalah diminta misalkan tentukan keuntungan maksimum dari penjualan ini, atau bisa tentukan keuntungan minimum dari penjualan, atau bisa juga penghasilan maksimum dari suatu penjualan, atau bisa juga penghasilan minimum dari suatu penjualan. Nah, membedakannya nanti tinggal di soal dibaca, karena nanti di soal diketahui dimintanya apa. Nah, kita lanjut saja ke contoh soalnya ya. Di sini biasanya yang sering digunakan adalah soal cerita. Jadi, nanti kalian ada soal cerita diminta adalah misalkan keuntungan maksimum, bisa juga keuntungan minimum, ataupun penghasilan maksimum, ataupun penghasilan minimum. Nah, di sini, di soal ini, jadi ada perusahaan. Si perusahaan ini tuh memproduksi dua model, yaitu model A dan model B. Nah, si model A dan model B ini dikerjakan dengan dua mesin. Kalau mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Nah, si model 1 itu dikerjakan dengan mesin A selama 2 jam, sedangkan kalau mesin B selama 1 jam. Nah, lalu ada model 2 dikerjakan dengan mesin A itu selama 1 jam dan mesin B selama 5 jam. Waktu kerja mesin A dan mesin B itu berturut-turut 12 jam per hari, itu mesin A ya. Kalau mesin B adalah 15 jam per hari. Nah, jika si model 1 ini keuntungannya adalah 40.000, sedangkan model 2 ini keuntungannya adalah 10.000 per unitnya, diminta adalah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut. Jadi, diminta adalah keuntungan maksimumnya. Nah, kalau ada soal seperti ini, pertama-tama yang kalian lakukan adalah memodelkannya dari soal cerita ke bentuk matematikanya. Di sini kan berarti ada dua model ya, model A dan model B. Kita perlu menentukan banyaknya model A itu berapa, banyaknya model B itu berapa. Nah, pertama-tama kita misalkan dulu X adalah banyaknya model A. Nah, lalu yang Y itu adalah banyaknya model B. Nah, itu X dan Y-nya. Jadi kita misalkan dulu X itu banyaknya model A dan Y banyaknya model B. Nah, itu yang akan kita cari. X-nya berapa, Y-nya berapa, sehingga nanti bisa menentukan keuntungan maksimumnya. Yang terjual itu berapa, X dan Y-nya. Sekarang, selanjutnya adalah kita membuat model matematikanya. Seperti biasa, kita buat tabel. Lalu kita bagi jadi 4. 1. Nah, di sini tertulisnya adalah ada apa ini? Ada dua model ya, jenis modelnya. Kita tulis jenis model, yaitu ada model A dan model B. Nah, di sini tulis banyaknya model. Banyaknya model A itu dimisalkan, kita kan belum tahu ya banyaknya model A itu berapa. Jadi tadi banyaknya model A itu dimisalkan X. Maka sini X. Sedangkan banyaknya model B dimisalkan Y. Maka sini tulis Y. Selanjutnya di sini kan ada mesin A sama mesin B ya. Kita tulis mesin A, mesin B. Nah, kita lihat yang model A dulu.
model A, kita lihat dibaca ada yang kalimat model A. Oh, model 1 ya, model 1 kita bukan model itu ya, model A tapi model 1. Model 1 dan model 2. Model 1 dan model 2. Nah, model 1 dulu. Model 1 ini dikerjakan dengan mesin A selama 2 jam. Lalu mesin B selama 1 jam. Nah, kita tulis di sini. Mesin A selama 2 jam, mesin B selama 1 jam. Terus selanjutnya, produk model 2, dia dikerjakan mesin A selama 1 jam, mesin B 5 jam. Tulis, mesin A itu 1 jam, mesin B itu 5 jam. Nah, selanjutnya, kalimat selanjutnya, waktu kerja mesin A dan B berturut-turut adalah 12 jam per hari dan 15 jam per hari. Mesin A itu 12, mesin B 15. Nah, mesin A sini 12 jam, mesin B 15 jam, ditulis ini 15 jam. Nah, kita sudah buat tabelnya. Selanjutnya kita membuat modelnya. Di sini ada 2 mesin ya, mesin A dan mesin B. Si mesin A dulu. Mesin A di sini 2 jam. Kalau satu model itu 2 jam, sedangkan di sini ada X model, banyaknya modelnya itu sebanyak X. Sehingga kita tulis adalah 2X. 2X dari mana? 2X. 2 kali X jadinya 2X. Selanjutnya, kita lanjut yang ini. Di model 2, dia ini mengerjakannya si mesin A ini selama 1 jam. Banyaknya model 2 itu adalah Y, sehingga 1 kali Y. 1 dikali Y itu berarti Y, sehingga di sini kita tambah Y, 1 kali Y. Tapi kalau misalkan di sini 2 sama Y, maka 2 kali Y jadinya 2Y. Jadi nanti tergantung sama di sininya berapa. Selanjutnya di sini ada tulisan 12 jam. 12 jam itu adalah waktu kerja mesin A. Itu selama 12 jam per hari. Nah, 12 jam sehari itu maksimalnya ya. Jadi maksimal itu kerjanya si mesin A itu 12 jam per hari. Nah, kalau lebih dari 12 jam itu nanti nggak boleh. Yang boleh adalah kurang dari 12 jam atau pas 12 jam. Sehingga kita tulis kurang dari sama dengan gitu. Selanjutnya, ini baru yang mesin A. Lalu sekarang yang mesin B. Mesin B di sini ternyata 1. Banyaknya model 1 itu adalah X. Sehingga tinggal dikali 1 kali X, maka jadinya X. Ditambah di sini 5. 5 dikali dengan Y, jadinya 5Y. Nah, waktu kerja mesin B itu maksimal 15 jam. Maka kalau maksimal 15 jam, artinya tidak boleh melebihi dari 15 jam tersebut. Tetapi kalau misalkan kurang dari 15 jam atau pas 15 jam itu boleh. Sehingga tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, ini namanya adalah fungsi kendala. Fungsi kendala. Nah, fungsi kendala selain ini ada lagi. Jadi, selain 2 ini adalah pokoknya ada lagi, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa kita perlu menambahkan ini? Karena supaya kita dapat adalah nilai X-nya itu positif dan nilai Y-nya juga positif. X lebih dari sama dengan 0 artinya apa? X-nya itu lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0, maka X-nya antara 0, 1, 2, 3, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Jadi, X-nya itu selalu positif, sedangkan Y lebih dari sama dengan 0, ya sama seperti tadi X, maka Y-nya kemungkinannya adalah nilainya
antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kenapa? Karena suatu di sini kan X tadi kan banyaknya ya. Nah, banyaknya itu selalu nilainya positif. Ya kan, misalkan kita banyaknya buku ada 5, banyaknya pulpen ada 10. Tidak mungkin misalkan banyaknya buku adalah negatif 5, banyaknya pulpen negatif 10, kan tidak ada. Banyaknya itu nilainya selalu positif, sehingga di sini ditulis fungsi tambahan yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Jadi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu selalu ikut di fungsi kendala. Nah, selanjutnya selain ada fungsi kendala, ada yang namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan kita lihat tadi tujuannya apa? Kita menentukan keuntungan maksimum. Nah, keuntungannya, sedangkan keuntungannya model 1 itu 40.000, model 2 itu 10.000. Nah, fungsi tujuannya kita tulis F X, Y, gini ya, dimana X itu adalah banyaknya model 1, kalau Y itu adalah banyaknya model 2. Nah, itu yang kita mau carikan, X dan Y-nya. Keuntungannya, kalau model 1 dijual per unitnya atau 1 unit itu harganya 40.000. Kalau model 2 itu 10.000, 40.000. Nah, model 1 dulu ya. 40.000 dikali X, jadi 40.000 X. Kenapa dikali X? Karena kita kan kalau 40.000 itu hanya satu unit ya. Sedangkan kita punya X unit. Nah, X ini yang nanti kita cari, sehingga 40.000 dikali X ditambah dengan, nah di sini ada apa? Keuntungan model 2 itu 10.000. Model 2 tadi kan Y, sehingga di sini 10.000 dikali dengan Y, maka 10.000 Y. Nah, ini yang akan kita cari. X-nya nanti berapa, lalu Y-nya berapa dimasukkan ke sini. Ini mengenai fungsi tujuan. Selanjutnya kita akan mengerjakan ini. Caranya yaitu kita menggunakan yang namanya seperti biasa, yaitu koordinat kartesius. Seperti biasa kalian sudah pernah pelajari sebelumnya. Kita akan mengimplementasikan yang telah kita pelajari di sini. Jadi ingat sekali ya, jarak antar titiknya harus sama. Kalau misalkan ibu nanti lihat ternyata beda, nanti ibu salahkan. Jadi memang seperti itu, harus sama. Karena nanti ini kan menentukan titiknya, X, Y-nya itu nanti harus pas. Maka dari itu jaraknya harus sama. Nah, sekarang selanjutnya kita tulis dulu angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 1. Nah, udah. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita cari deh. Cari seperti biasa. Di sini kan kita sudah punya ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat mereka ini di diagram kartesius. Yang pertama dulu 2X plus Y kurang dari sama dengan 12. Tulis 2X plus Y kurang dari sama dengan 12. Nah, pertama-tama seperti biasa kita ubah dulu ke bentuk sama dengan. Lalu kita buat titiknya. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan 2X plus Y sama dengan 12. X-nya
0 dulu boleh. Maka kita masukkan, kita cari Y-nya. 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 12. 2 kali 0, 0 ditambah Y sama dengan 12. 0 tambah Y, maka jadinya Y sama dengan 12. Nah, ketemu Y-nya 12. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, Y-nya yang 0. Maka 2x plus Y sama dengan 12. Ganti Y-nya 0, 2x plus 0 sama dengan 12. 2x plus 0, maka 2x sama dengan 12. Maka x-nya adalah 12 dibagi dengan ini 2. Maka x-nya 6. Nah, jadi titiknya adalah 0,12 dan 6,0. 0,12. 6,0, x-nya 6. 6,0 dulu boleh ya, biar gampang. 6,0, x-nya 6. Nah, ini 6, y-nya 0, ini 0. Y 0, maka di sini ini adalah 6,0. Selanjutnya di sini y-nya 0,12. Nah, ternyata ini kita kurang ya. Sampai 12. 12 kan kepanjangan. Maka boleh misalkan kita singkat aja supaya tidak kepanjangan ke atas. Misalkan ibu buat jaraknya 22 min 2 min 2 4 6 8, masih kurang lagi. Nah, ini hapus dulu. Jaraknya sebentar ya, ini jaraknya nggak pas. 8 10 di sini, 12 tadi di sini ya. Nah, ini ternyata 12 mepet sana. Kita hapus dulu aja, kita pindahin ya yang ini ya. Ini ternyata terlalu mepet. Jadi nanti kalian buatnya jangan terlalu mepet ya, seperti. Nah, di sini kita buat. Nah, di sini tadi titik. Di situ 10, sini 12. Nah, selanjutnya maka sini 0,12, x-nya 0 di sini, ini 0. Y-nya tapi 12. Nah, maka di sini jadi ini 0,12. Selanjutnya kita buat garisnya. Kita buat garisnya. Sudah, lalu kita ini ya, garis. Nah, selanjutnya seperti biasa kita menentukan titik ujinya. Titik ujinya mau titik 0,0 boleh. Titik uji misalkan 0,0 dimasukkan ke peridasamaannya 2x plus y kurang dari sama dengan 12. Dimasukkan 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 12. 2 kali 0, 0 tambah 0, maka 0 kurang dari 12. 0 itu benar ya, kurang dari 12, maka memenuhi. Memenuhi artinya yang diarsir yang tidak ada titik 0,0-nya, maka yang diarsir adalah bagian atas ya, karena 0,0 kan ada di bawah garis, 0,0 kan di sini dia memenuhi, maka yang diarsir adalah yang tidak memenuhi,
yang tidak memenuhi, maka kebalikannya, yaitu berarti yang atas. Karena si 0,0 itu ada di bawah garis, maka yang memenuhi ada yang di bawah garis. Maka yang tidak memenuhi ada berada di atas garis. Sehingga yang diarsir itu bagian yang di atas garis. Selanjutnya, yang kedua, belum selesai. Yang kedua yaitu ini ya. X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Pertama-tama kita buat dulu menjadi bentuk sama dengan. Selanjutnya sini X, sini Y. X nya 0, maka masukkan X plus 5Y sama dengan 15. X nya 0, 0 tambah 5Y sama dengan 15. Kita cari ini 15, maka Y nya sama dengan 15 dibagi 5, yaitu 3. Nah, Y nya 3 ketemu. Selanjutnya yang kedua, X tambah 5Y sama dengan 15, gantian Y nya 0. X tambah 5 kali 0 sama dengan 15. X tambah 0 sama dengan 15. X tambah 0, X maka sama dengan 15. X nya 15. Nah, X nya 15,0. Besar ya ini ya X nya, maka X nya kurang ke sana lagi, berarti kita buat X nya lagi. Karena sampai 15, ini kemungkinan Ibu pindahkan dulu yang ini. Selanjutnya kita buat sampai X nya sampai 15. Nah, lanjut lagi. Sini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sampai 15 ya. Jadi nanti kalian disesuaikan dengan titiknya. Kalau misalkan masih kurang cukup, maka disampingin lagi gitu. Seperti tadi Ibu, ternyata masih kurang cukup, jadi dibuat lagi. Lanjut lagi sekarang 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. 3, ini 2 di sini, 4 di sini, maka 3 di tengah-tengahnya. Gitu. Ini berarti min 2, min 4, min 6, min 8. Ini 3, selanjutnya titiknya adalah 15,0. 15,0 berarti di sini, ini 15,0. Selanjutnya kita buat garis antara dua titik tersebut. Nah, dua garis yang menghubungkan. Nah, sudah. Selanjutnya adalah kita mencari titik uji. Titik ujinya biasa boleh 0,0 dimasukkan sekarang.
ke pertidasamaan kurang dari sama dengan 15. Dimasukkan 0 tambah 5 kali 0 kurang dari 15. 5 kali 0, 0, 0 tambah 0, maka jadinya 0. Kurang dari sama dengan 15. Nah, 0 lebih kecil dari 15 berarti benar ya, maka di sini memenuhi. Sehingga yang memenuhi adalah yang ada titik 0,0-nya. 0,0 ada di bawah garis, maka yang tidak memenuhi adalah yang di atas garis. Nah, kita arsir. Selanjutnya sudah. Ini baru kita buat 2. Selanjutnya kita fokus yang ini. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 dulu. Berarti kita pilihnya adalah X-nya yang lebih dari 0. 0 itu lebih dari sama dengan 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu yang memenuhi ya. Berarti yang tidak memenuhi adalah yang kurang dari 0. Artinya yang negatif. Jadi yang tidak memenuhi itu yang negatif. Nah, kita lihat sumbu X ini kan ada 2 ya. Ada yang positif, ini positif, ada yang negatif. Ini kan negatif. Maka dari itu, yang kita arsir adalah yang negatif. Karena yang memenuhi adalah yang positif. Sehingga kita arsirlah si ini ya. Sumbu X akan ada yang kanan, ada yang kiri. Maka yang diarsir yang kiri. Nah, kita arsir bagian sini. Ini artinya tidak memenuhi ya, karena X-nya ini tidak memenuhi, sehingga yang diarsir bagian kiri. Selanjutnya ada Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0, artinya yang memenuhi adalah Y-nya positif. Y positif ini kan bagian atas ya, ini kan Y, sumbu Y, yang positif itu bagian atas, maka itu yang memenuhi. Sehingga yang tidak memenuhi adalah bagian bawah yang negatif. Sehingga yang ini kan yang tidak memenuhi, maka kita arsir yang bagian bawah. Nah, artinya si Y ini yang negatif itu tidak memenuhi. Oke, nah sekarang kita ketemu bahwa daerah penyelesaian adalah ini. Dari sini, 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 sini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, kita belum selesai. Kita kan perlu mencari ini ya, keuntungan maksimum ya. Maka kita perlu menentukan kemungkinan X dan Y-nya. Nah, kemungkinannya kita bisa lihat titik ujungnya. Titik ujungnya di daerah penyelesaian, yaitu titik ujungnya berarti ini. 1, nah ini titik ini, dan satu lagi adalah titik ini. Ini titik ujung-ujungnya. Nah, ini adalah titik kemungkinannya. Maka di sini ada titik 6,0, ini tadi 0,3. Nah, sekarang maka titik kemungkinannya kita tulis ya. Di sini titik kemungkinannya, kemungkinan. Tadi kita pilihnya titik-titik pojoknya atau titik-titik ujungnya. Yaitu yang pertama ada 6,0. Ada juga di sini 0,3. Lalu satu lagi nih, kita nggak tahu ini titik berapa ya. Maka dari itu kita perlu menentukannya. Cara menentukannya adalah ini kan berarti titik potong. Titik potong, maka kita bisa menggunakan 2 garis ini. Tadi yang garis merah itu 2X plus Y. Menentukan titik potong sekarang ya. Menentukan titik potong. Nah, di sini kita pakai yang pertidasamaan 1 dan 2. Tetapi karena titik potong, maka kita ubah menjadi bentuk sama dengan dulu. Di sini kan 2X plus Y kurang dari sama dengan 12. Diganti menjadi 2X plus Y sama dengan 12. Lalu yang satunya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 15. Diganti menjadi X plus 5Y sama dengan 15. Ini berasal dari sini ya.
dari soal, tetapi tandanya diubah menjadi bentuk sama dengan karena kita mencari titik potong. Titik potong itu bentuknya dijadikan dulu menjadi sama dengan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan teknik eliminasi substitusi. Ingat, ini materi bab sebelumnya. Cara menentukannya, sekarang misalkan di sini ibu mau mencari Y, maka kita kalau mau mencari Y, maka X-nya kita hilangkan, X-nya kita habiskan. Nah, tetapi di sini kita bisa ditambah ataupun dikurang. Kalau ditambah kan 2X tambah X gak habis ya. 2X tambah X nanti jadinya 3X. Maka ini belum habis. Kalau dikurang 2X kurangin X, ini masih X. Berarti belum habis juga. Sehingga di sini adalah kita kali 1, di sini kali 2. Maka jadinya 2X plus Y sama dengan 12. Nah, ini tetap, ini kali 1 kan, jadinya tetap semuanya. Kalau kali 2, maka semuanya kali 2. 2 dikali X jadinya 2X tambah 2 kali 5Y jadinya 10Y sama dengan 2 kali 15, maka jadinya 30. Nah, sekarang ini udah sama nih, 2X, 2X. Kalau misalkan kita tambah 2X tambah 2X kan jadinya 4X. Jadi itu nanti nggak habis. Maka dari itu supaya habis itu dikurangin. Karena 2X dikurangin 2X kan 0. Nah, habis tuh berarti 0. Ditambah Y-nya ini 1. 1Y dikurangin 10Y. Jadinya min 9. Maka langsung aja jadinya min 9Y sama dengan 12 dikurangin 30. Jadinya min 18. Maka jadinya min 9Y sama dengan min 18. Maka Y-nya adalah min 18 dibagi min 9. Maka Y-nya hasilnya 2. Nah, maka titik Y-nya itu 2. Selanjutnya kita cari titik X. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan substitusi. Kita substitusikan. Substitusi Y sama dengan 2 ke salah satunya. Boleh atas, boleh bawah, terserah. Itu terserah, nanti hasilnya sama. Ibu mau pilih yang atas. Substitusi Y sama dengan 2, maka 2X tambah Y sama dengan 12. Kita masukkan, Y-nya diubah jadi 2. 2X ditambah Y-nya berubah jadi 2. 2 sama dengan 12. 2X sama dengan 12 dikurangin 2. Jadi plus 2-nya pindah ke ruas kanan. Maka 2X sama dengan 12 kurangi 2, 10. X maka 10 dibagi 2. X-nya hasilnya 5. Nah, X-nya 5. Ketemu X-nya 5. Jadi titiknya adalah Y-nya 2, X-nya 5. X 5,2. Nah, titiknya 5,2. Gitu. Nah, kita ketemu 3 titik. Selanjutnya, kita masukkan titik tersebut ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya 4000X tambah 10.000Y. Masukkan ke fungsi tujuan. Maka F 6,0 jadinya 4000 dikali X jadi 6. Kita tulis ya, ini fungsi tujuannya 4000X ditambah 40.000X tambah 10.000Y ditambah 10.000 dikali Y-nya itu 0. Maka hasilnya berapa? 40.000 kali 6, maka 240.000 ditambah 10.000 kali 0, maka hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 240.000. Nah, ini keuntungannya jika model A itu yang terjual adalah 6, sedangkan model B si Y ini itu terjual adalah 0. Keuntungannya ternyata 240.000. Sekarang kita lanjutkan ketika model A si X ini itu terbelinya atau terjualnya adalah 0, sedangkan banyaknya model 2 yang terjual itu adalah 3. Kita cari keuntungannya berapa. Kita masukkan F 0,3 sama dengan 40.000 dikali dengan di sini 0, X 0. Nah, ditambah dengan 10.000Y. 10.000
dikali Y-nya adalah 3. Maka jadinya 40.000 kali 0, 0 ditambah 10.000 kali 3, 30.000. Maka hasilnya adalah 30.000. Wah, keuntungannya harusnya 30.000 jika yang terjual banyaknya model A yang terjual adalah 0, sedangkan banyaknya model 2 yang terjual adalah 3. Ternyata keuntungannya hanya 30.000. Ternyata lebih banyak ini ya, Kak, yang 240.000 ya. Sekarang yang terakhir, yaitu 5,2. Kita masukkan 40.000 dikali 5 ditambah dengan 10.000 dikali 2. Maka hasilnya 4 kali 5 adalah 20. Maka 200.000 ditambah dengan 20.000. Maka keuntungannya adalah 220.000. Nah, ini keuntungan jika yang terjual adalah model 1 itu terjualnya 5, model 2 terjualnya 2. Maka inilah tadi kan dari soal adalah keuntungan maksimumnya. Maka keuntungan maksimumnya adalah 240.000. Kita pilih yang maksimum. Kalau misalkan di soal keuntungan minimum, berarti kita pilih yang minimum atau yang paling sedikit. Kalau misal minimum berarti 30.000. Tetapi di sini diminta dari soal adalah keuntungan maksimum. Jadi keuntungan maksimum adalah 240.000. Nah, ketika banyaknya model A, tadi model A kan X ya. Model 1 itu apa? Sebanyak 6. Sedangkan banyaknya model B model 2 itu sebanyak 0. Nah, jadi nggak apa-apa kalau model 2 yang terjual 0, yang penting adalah kita diminta keuntungan maksimumnya. 0 itu boleh, yang nggak boleh itu negatif. Jadi sehingga keuntungan maksimumnya adalah 240.000 ketika yang terjual adalah model 1 terjualnya 6, model 2 terjualnya 0. Itu nanti hasilnya adalah keuntungan maksimumnya 240.000. Nah, jadi soal-soal seperti ini nanti sangat berguna sekali di masa depan ketika kalian misalkan menjadi pengusaha, lalu kalian perlu menentukan keuntungan maksimumnya ketika kalian menjual barang A, barang B, ataupun barang C itu berapa banyak. Nah, jadi kalian bisa menentukannya dengan program linear. Jadi intinya, kalau program linear, pertama-tama yang dilakukan adalah kita perlu memodelkannya dulu. Setelah memodelkan, kita perlu apa? Membuatnya menjadi bentuk grafik. Setelah menjadi bentuk grafik, kita tentukan titik-titik ujungnya. Titik-titik ujungnya di sini ya. Ini, dan ini. Nah, itu titik-titik ujungnya. Maka selanjutnya ketika udah ketemu titik ujungnya, kalau misalkan ini titik potong itu berarti kita pakainya adalah ini. Pertidaksamaan, 2 pertidaksamaan, tapi pertidaksamaan tersebut diubah dulu ke bentuk persamaan. Lalu dicari X dan Y-nya berapa, ketemu D, lalu selanjutnya dimasukkan ke titik-titik tersebut, dimasukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya berapa? Seperti itu. Nanti kalian bisa menentukan keuntungan maksimumnya berapa ketika yang terjual berapa. Nah, itulah cara menyelesaikannya. Selanjutnya kalian bisa kerjakan soal latihan yang sudah Ibu buat. Nah, di sini sama seperti tadi, caranya sama persis. Tinggal kalian di sini angka-angkanya saja yang dibedakan. Lalu di sini upahnya adalah 6.000 untuk jenis A, 5.000 untuk jenis B, diminta upah maksimum. Maka X-nya kalian
cari dulu X-nya berapa, titik ujungnya berapa, lalu dimasukkan. Nah, nilai yang tertinggi itu berarti merupakan upah maksimumnya, seperti itu. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai menentukan titik optimum. Semoga kalian bisa pahami apa yang Ibu jelaskan. Lalu kalau misalkan belum paham, bisa tanyakan. Jangan hanya diam saja ya. Nah, sekian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.